Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Gustiawan dengan NRP terakhir 007. Di sini saya akan program atau membuat program di mana untuk menghitung nilai dari akar-akar persamaan kuadrat. Oke. Dan nantinya akan dilanjutkan untuk MATLAB membuat konversi suhu otomatis gitu. Jadi tidak perlu menggunakan banyak rumus. Oke, di sini kita akan tulis dahulu eh, program menghitung akar-akar persamaan kuadrat. Seperti ini. Hmm. Nah, seperti ini. Eh, ya. Kemudian ini untuk tidak dibaca sebagai sebuah code, maka akan eh, di-markdown saja. Jadi dibaca untuk sebagai judul. Jadi di sini kita akan kita akan print program menghitung akar akar persamaan kuadrat. Nah, kita tahu bahwasanya bentuk akar-akar kuadrat adalah ax kuadrat per bx, ax kuadrat plus bx plus c, ya kan? Ini adalah pernah diajarkan di SMA sebelumnya. Plus c sama dengan nol. Jangan lupa sama dengan nol. Nah, seperti ini. Kemudian kita input nilainya. Nilai a sama dengan integer. Data integer adalah data untuk bilangan bulat. Put, maka kita akan untuk memasukkan nilai dari A-nya, masukkan nilai A sama dengan seperti ini. Nah, untuk kenapa kita menggunakan integer? Jadi kalau misal integer kan buat bilangan bulat, kalau misal float kita bisa pakai bilangan desimal gitu. In, input, kemudian kita masukkan nilai B sama dengan oke. Kemudian kita cari nilai C-nya. C sama dengan integer, kemudian input, kemudian kita masukkan masukkan nilai C sama dengan, nah, di sini. Nah, setelah itu kita akan menghitung nilai dari diskriminan. Nah, kenapa kita menghitung nilai dari diskriminan? Karena dalam menentukan akar-akar persamaan kuadrat, kita tahu bahwasannya eh, banyak cara untuk menentukan eh, akar-akar nilai akar-akar dari suatu persamaan kuadrat. Sal- Caranya adalah misal kita menggunakan pemfaktoran, kemudian ada melengkapan kuadrat sempurna, dan kemudian ada menggunakan rumus ABC gitu. Nah, untuk di sini saya akan menggunakan rumus ABC, di mana rumus ini yaitu menggunakan nilai diskriminan. Jadi rumusnya itu X1 X2 sama dengan min B plus minus akar dari diskriminan ini kemudian dibagi dengan 2A. Jadi gini, min uh, sorry B kuadrat, nilai dari diskriminan itu bisa diketahui ya, dengan rumus D sama dengan B kuadrat min 4 dikali dengan A dikali dengan C. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung nilai diskriminan. Nah, suatu persamaan kuadrat itu bisa ditentukan
arahnya kemana jika kita tahu bahwa nilai dari suatu nilai dari A-nya. Jika A-nya itu positif, maka kurvanya akan menghadap ke atas. Jika A-nya negatif, maka kurvanya menghadap ke bawah. Diskriminan sama dengan kita munculkan nilai D-nya. Nah, ini seperti ini teman-teman. Nah, eh, jika di sebuah kondisi seperti diskriminan itu hasilnya adalah lebih dari nol, maka akar-akar suatu persamaan kuadrat itu memiliki dua akar real yang berbeda. Jika D sama dengan nol, maka akan menghasilkan akar real yang sama. Namun, jika D-nya adalah kurang dari nol atau negatif, maka persamaan kuadrat tersebut memiliki dua akar kompleks gitu. Nah, kita di sini coba kita rangkum terlebih dahulu. Nah, kita akan memasukkan di sini misal nilai A-nya 1, 2, dan 4. Nah, nilai diskriminannya adalah -12 gitu. Nah, eh, maka kita di sini untuk mencari akar-akar persamaan, kita gunakan yang namanya adalah percabangan. Nah, apa itu percabangan? Nah, untuk jika maka, seperti konsepnya seperti jika maka itu kan. Jadi, if kita gunakan if, else, elif kalau di Python, kalau di MATLAB kan else if, elif, kemudian else. Jadi, if D eh, lebih dari nol, maka kita akan print akar persamaan kuadrat memiliki dua akar real berbeda. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini kita juga akan print nilai dari X1. Nah, apa itu X1? X1 kalau di rumus kita menggunakan rumus ABC, maka hasilnya adalah eh, seperti ini teman-teman. Eh, X1 itu adalah minus B plus D kita akar, kalau akar kan pangkat 0,5 ya, pangkat setengah. Jadi kemudian kita bagi dengan 2A. 2A. 2A dikali dengan A. Seperti ini. Nah, min B plus 2 min B plus diskriminan atau akar dari diskriminan dibagi dengan 2A, teman-teman. Tuh. Nah, selanjutnya kita akan print X2 di sini. X2 di mana nilai dari X2 sama dengan koma min B min eh, D pangkat 0,5 per 2 dikali dengan A. Nah, seperti ini. Nah, ini plus minus, maka akan memunculkan dua kondisi. Seperti itu. Jadi ada yang min, ada yang plus gitu. Menuliskannya seperti ini. Nah, maka jika dia lebih dari nol, tadi ini ada statementnya, kemudian kita elif. Nah, elif atau else if D itu sama dengan nol, maka apa yang diperoleh? Maka adalah kondisi selain yang tidak memenuhi di statement yang if atau yang pertama itu. Kita print akar persamaan
kuadrat memiliki akar real kembar. Nah, itu akar memiliki dua akar real. Terus ini juga dua akar real yang kembar gitu. Ini sama nanti kita print. eh, kita bisa gunakan misal seperti ini. Karena dia kembar, kita bisa tuliskan X1 sama dengan X2, di mana nilai dari X1 X2 adalah min B plus D pangkat 0,5, kemudian kita kemudian kita bagi dengan eh, 2 dikali dengan A, seperti ini. Nah, seperti itu. Jika ini kan akan sama. Namun, jika tidak memenuhi eh, di dua kondisi ini, maka yang terjadi adalah else. Else. Jika else, maka eh, kondisi yang di sini adalah D, di mana D adalah nilai yang kurang dari 0. Seperti ini. Seperti ini, kalau kita print, akar persamaan kuadrat memiliki dua akar kompleks. Jadi dua akar kompleks itu, maka koma, jadi ada bilangan real dan bilangan eh, imajiner. So, ya, imajiner. Itu. Kita tulis di sini untuk bilangan realnya adalah sama dengan min B per 2 dikali dengan A. Ini ditulis kalau misal persamaannya itu dipisah, teman-teman. Jadi min B plus minus akar D per 2A itu kan min B per 2A sama akar D per 2A gitu. Nah, yang bilangan realnya itu kalau dipisah, jadi persamaan itu dipisah, bilangan realnya adalah yang min B per 2A. Dan bilangan yang termasuk imajiner atau IMC, saya singkat di sini, adalah nilai dari nilai dari D pangkat 0,5 dibagi dengan 2 dikali A, gitu. Nah, maka ketika ini adalah sebuah bilangan kompleks, sebuah bilangan nanti menunjukkan bilangan imajiner, maka atau yang akan kompleks tersebut, maka ini kita tulis sebagai absolut atau mutlak. Jadi nilainya tidak jadi eh, negatif nanti. Dan kita print eh, X1 sama dengan berapa angka ya? Mungkin itunya aja lah. F 2 angka di belakang koma ditambah 3 atau ini dulu titik 3 i atau ini dia. Kemudian kita ini kemudian apa yang nanti keluarin adalah RE, IMC seperti itu. Ya, gitu ya. Kemudian ini juga kita print lagi X1, X2 sama dengan semua bilangan yang
tapi diambil nanti dua k di belakang koma. Kita tidak batasi beberapa karakter di belakang yang dimunculkan. Kita eh, batasi untuk angka yang di belakang koma. Itu. Nah, seperti ini sudah jadi. Oh, ini yang satunya adalah harusnya minus karena plus minus kan. Kalau misal menggunakan rumus ABC. Nah, seperti ini untuk programnya. Coba kita run apakah ada error atau ada kesalahan. Oh, ini. Yang len 3. Nah, kira-kira apa eh, yang salah di sini adalah kita tidak membutuhkan ini. Nah, ini ya, ya, ini digunakan, tapi ininya nanti di kurung. Jadi ini eh, akan dimunculkan nanti. Kita run lagi. D kurang dari nol adalah D kurang dari radial mana ya? Else D kurang dari nol. Ini sepertinya di sini. Nah, apa ini? Eh, bentar. Saya analisis terlebih dahulu. D else. Nah, apa ya? Bentar. Hmm, expected take koma. Sini. Yang mana ini? Hmm, ini ya. Bentar. Line 19. Dan ini sel LSD, sel LSD. Oke. Oh, mungkin ini tidak usah menggunakan ini. Jadi kalau misal kita gunakan, rasanya FD lebih dari nol, L if D eh, sama dengan nol, maka else-nya termasuk ke dalam D kurang dari nol. Maka kan ada tiga kondisi di sini, di mana D lebih dari nol, D sama dengan nol, dan D kurang dari nol. Maka kita tidak usah menuliskan. Kita coba else. Kenapa ya? Wait, invalid syntax. Oke, kita coba analisis terlebih dahulu. Maka tidak bisa di D3FI, kita gunakan ini, tapi kita bisa. Kemudian kita run. Nah, sudah. Ini adalah program yang sudah benar, teman-teman. Jadi ada sedikit kesalahan, cuman saya sedikit lupa, tapi alhamdulillahnya di tengah-tengah jalan ingat. Nah, ini seperti ini. Untuk programnya kita mencari diskriminan terlebih dahulu. Kita memasukkan nilai A, nilai B, dan nilai C. Kemudian kita temukan nilai diskriminan dengan rumus B kuadrat min 4AC. Kemudian kemudian kita menggunakan percabangan di mana menggunakan if, else, dan else. If D lebih dari nol, maka akar persamaan kuadrat memiliki dua akar real yang berbeda, di mana ketika elif atau D sama dengan nol, maka akar persamaan kuadrat tersebut memiliki dua akar real yang kembar. Kemudian else, seperti itu. Nah, kita coba, eh, misal kita satu, dua, dan enam. Nah, 126, diskriminannya adalah minus 20. Dan persamaan kuadrat ini yang nilainya x plus 2 x x kuadrat plus 2 x plus 6 itu memiliki dua akar kompleks, teman-teman. Jadi itu. Kemudian kita misal adalah x kuadrat, kita jalin terlebih dahulu, eh, satu, kemudian kita B-nya mungkin 0, 4, C-nya
dua akar kompleks lagi gitu. Dan coba kita satu, empat, kemudian ada ini berapa ya? Mungkin delapan, dua akar kompleks seperti itu. Karena diskriminannya adalah 16. Coba kita satu, eh seperti satu, dua, empat, 12. Apa ya yang dikeluarkan bisa mungkin satu, enggak, satu, kemudian lima, kemudian ada enam atau minus minus enam itu tuh empat sembilan gitu kan itu misal dua enam kemudian empat, dua lebih dari eh, nol gitu ya. Ini mungkin bukan dari sini. Oke, kita jalanin lagi. Nah, misal agar coba ya kita dua, mungkin dua bisa dua empat enam, dua karil kompleks karena ini adalah minus. Kemudian kita coba lagi satu, lima, kemudian min enam. Tuh, akar persamaan kuadrat memiliki dua karil yang berbeda. Seperti itu. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian misal kita coba satu minus dua dan ada enam, dua akar kompleks. Kalau misal kita coba lagi satu minus dua dan dua, dua akar kompleks seperti itu. Nah, kita jadi bisa tahu nilai dari akar-akarnya itu bernilai lebih dari nol, dua akar yang berbeda, kemudian sama dengan nol atau dua akar yang kembar, atau dua akar yang kompleks seperti itu. Nah, kemudian setelah ini, setelah program menghitung akar-akar persamaan kuadrat, saya akan mencoba untuk menghitung yang namanya konversi suhu secara otomatis di MATLAB. Sebentar, kita akan ubah terlebih dahulu untuk share screen-nya. Nah, ini sudah berubah. Jadi, untuk menghitung suatu suhu yang otomatis, agar kita tidak banyak menggunakan rumus-rumus satu-satu gitu, kita bisa langsung aja kita input seluruh rumus, kemudian kita run, kita gunakan percabangan, kemudian kita run. Nah, itu bisa eh, sekali jalan bisa dapat semuanya gitu. Jadi eh, kalau bahasanya adalah killing two birds with one stone. Jadi kita bisa lakuin satu hal dan kita dapetin tiga hal sekaligus. Jadi seperti itu. Dan kita awalnya adalah display. Kalau di MATLAB, display sebenarnya itu program sebenarnya enak di MATLAB sih. Nggak tahu kenapa. Program konversi suhu. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan pause atau jeda berapa detik ya. Ya, mungkin 3 detik cukup untuk jedanya. Kemudian kita lanjut display. Display kita mungkin pilih konversi suhu yang diinginkan atau pilih konversi 1 sampai 4.
Karena kan kita kan terdapat empat pilihan gitu. Kita akan nanti buat empat pilihan, konversi, Fahrenheit, kemudian Celsius, Reaumur, dan Kelvin. Display, masukkan display, bentar, satu, oke. Masukkan nilai dari derajat Fahrenheit. Begitu. Masukkan. Kemudian yang kedua display sama. Ini yang kedua adalah atau ini konversi nilai dari derajat ini aja biar gampang, biar mudah dibaca juga, nggak rancu maksudnya. Ini kita gunakan konversi yang kita inginkan itu awalnya itu dari mana ke mana gitu. Celsius ini. Kemudian tiga, konversi nilai dari derajat Reaumur. Kemudian display nanti akan memunculkan nilai yang ada di kolom ini. Empat, konversi nilai dari derajat nilai dari Kelvin gitu. Nah, ini kemudian kita beri pilihan di mana P itu adalah sama dengan input. Di sini akan muncul angka, nanti kita akan disuruh masukkan angka, masukkan pilihan, suruh pilih terlebih dahulu, nanti kita akan, nah di sini kita akan menggunakan perjabangannya, jadi kita masukkan if P sama dengan satu, atau kita input misal nilainya adalah satu. Konversi nilai dari derajat Celcius gitu, maka kondisinya adalah kita tulis TF atau temperatur F sama dengan input masukkan suhu dalam derajat derajat Fahrenheit. Demikian. Kemudian adalah TC sama dengan kita masukin rumusnya terlebih dahulu. 5, 9 dikali dengan TF min 32. Seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian T, T ini TR sama dengan 4/9, kita tulis 4/9 dikali dengan eh TF min 32 juga. Kenapa jadi berat tuh? 32 ini
Kemudian adalah TK di sini sama dengan 5/9 itu dikali dengan TF TF min 32 ditambah dengan ini ditambah dengan 273,15 gitu. Nah, seperti ini. Dan kita uh, print di sini seharusnya F print F di mana kita akan memunculkan nilai dari ketiga ini. Jadi kita bisa tulis F uh, titik 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 tiga F dua F derajat Fahrenheit, kemudian sama dengan lagi 6,2 F derajat Celcius dan sama dengan 6,2 derajat Celcius yang sama dengan kita akan memunculkan total ada nanti hasilnya 6 angka, cuman kita batasi dua angka di belakang koma seperti itu. Kemudian 2F Kelvin itu seperti ini. Kemudian kita belok F, kemudian kita koma TF, TC, TR, TK. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya ada else if. Kita tidak menggunakan itu, apa, else aja. Kita gunakan else. If sama else if. Kemudian ada misal TC sama dengan input, masukkan duduk dalam derajat Celcius. Itu. Ya, di sini kita akan masukkan kembali rumusnya. Dan di sini ada mungkin DF sama dengan kalau PF sal 9/5 dikali dengan TC plus G2 itu. Kemudian TR sama dengan 4/5 dikali dengan TC. eh, TC. Nah, ini ada TK ini sama dengan TC ditambah 273,15. Kita print F print F di mana kita akan hasilkan nilai yang dalam. Nilai dari kita awalnya adalah
6 titik 2F derajat Celcius. Kemudian sama dengan kita berangkat titik 2F derajat setelah Celcius Fahrenheit ya sama dengan kita titik 2F derajat real. Kemudian sama dengan lagi titik 4 3 X 2F titik 2F yang terakhir adalah Kelvin N, koma adalah yang dimasukkan adalah nilai dari TC berurutan TC, TF, TR, TK. Nah, itu. Dan selanjutnya adalah LS, LCF, V, itu ketiga sama dengan nah, TR sama dengan kita input. Nah, masukkan suhu dalam derajat nah, derajat real gitu. Triabur, kemudian ini kurang masukkan. Kemudian kita adalah TF sama dengan rumusnya, rumusnya dari Reamus sendiri yaitu 9 per 4 kali dengan kali ditambah dengan 32. Dan TC sama dengan 5 per 4 5 per 4 kalau TC berarti dikali ya. Dikali itu dan TK. Soalnya kalau TK ini mungkin lebih ini ya, apa, harus ada ditambahnya 273,15 5 per 4 dikali dengan TR ditambah ini sama seperti ini si Fahrenheit kita ada ditambah-tambah. Kita print F, kita masukin lagi titik 2F derajat 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 Reaumur sama dengan 2F derajat Fahrenheit sama dengan derajat Celcius sama dengan eh, titik dua kali belakang koma yang terakhir adalah Kelvin. Jadi kita susun secara berurutan adalah dari TR, TR, TC, TK. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah yang terakhir adalah LCF P sama dengan 4
di sini adalah kayak belajar. Tab sama dengan Kamin 273.15 dikali dengan 9 per 5 ditambah dengan 32. Itu bisa dikurung-kurung itu. Biasa. Kemudian TC sama dengan kalau TC ini TK atau yang TK jarak biar gampang. Biar sama ya, dikurangi 273.14 itu ya TR sama dengan apa namanya? Untuk TR sama dengan ini adalah TK dikurangi 273.15 dikali dengan 4 per 5. Ya, ini kita ini dulu. Ini, nah, ini dan kita print kita masukkan data yang tadi eh, yang 6 titik 2 F Kelvin titik 2 F juga. Seperti ini, kemudian kita tinggal tambahin aja beberapa angka dan jumlah angka yang dimunculkan itu berapa. Di sini kan 6 dengan satuan atau angka di belakang koma itu ada 2 angka. Seperti itu. Untuk ini harusnya adalah derajat Fahrenheit. Kemudian ini adalah derajat Celcius. Ini ada derajat Reaumur. Reaumur, nah seperti ini. Kita tulis N di situ. Yang koma, kita TK, koma TF, koma TR, TC terlebih dahulu, kemudian TR. Nah, ini adalah program kita tulis misal eh, kita misal mungkin jika tidak memiliki ini, misal kita tulis ini adalah L pilihan yang salah. Kemudian kita tulis di sini adalah this. Kita tulis baca secara teliti 1 sampai 4. Sini kita beri pilih 1 sampai 4 saja itu. Yang kita N. Nah, kita coba masukin harusnya
Coba volume line 25 volume 6. Oke, volume 6. Is one and is missing. Is splitting here is not matching and kita dapat terjadi. Konversi otomatis antara TK, TF, TC, dan TR kemudian yang terlebih dahulu ya. Mungkin kita gunakan banyak uh, L, I gitu Mas. Kira-kira apa yang salah? This one end is missing. One end is missing. Ini rel konversi line, line 32, else if, ya. Mungkin uh, C, gitu. Line 11, kolom 1, step if, if B sama dengan 1, sampai 5. Oke, kita ya, seperti ini kita kemudian refresh. Oke, oh, 11,1 ya. Oke, sama dengan 1, maka 1, 1 dan 3 tekan. Kita coba run lagi. Baik, three, hand.
apa ya, mungkin eh, oh, kita sudah padahal kita sudah gunakan tim kita di sini kita TK sama rumput masukkan buku yang related uh, sorted tab line 10 kalau satu. Oh, wait. Sebentar. Saya, saya sudah belajar Celsius, sudah derajat Fahrenheit dulu, Kak. Please, I want add this music.
Nah, ini sudah jadi kita tulis n, kita lupa n-nya terlebih dahulu, kemudian kita masukkan konversi nilai dari misal kita pilih dari 1 bulan Fahrenheitnya adalah 23. Nah, ini akan muncul seperti itu. Tadi saya bingung eh, untuk mengakhiri sesuatu ternyata kita harus pakai n-nya terlebih dahulu buat n is missing. Nah, tersebut ini adalah dapat diketahui suhu-suhunya seperti itu. Kemudian kita coba misalkan lagi konversi suhu ya 3 detik. Nah, muncul masukkan pilihan, kemudian 2 Celcius, berapa Celcius? 24. Nah, seperti ini. Ini sudah muncul. Nah, begitupun jika selanjutnya. Jika kondisinya tidak memenuhi, seperti kita pilih 5. Oh, bentar, bentar. Transaksi. Misal kita pilih 5, baca secara teliti, pilih 1 sampai 4 saja. Jadi ketika kita pilih di luar dari 1 sampai 4, maka hasilnya adalah ini. Mungkin itu saja cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya saya mohon maaf.